Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa, right? Mantap ya. Oke, bayangkan ya. Ya, bentar. Eh, Welcome to Andre Sabet Channel, My Quality Time with Jesus. Ya, hari ini kita baca di Lukas 5 ayat 11 ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, ini ada latar belakang ya di balik firman ini ya. Saya mengajak Anda untuk membayangkan ya. Adalah Anda bayangkan sebagai seorang pengusaha. Ya, pengusaha kecil lah yang mengelola sebuah usaha. Usaha kecil sajalah. Setiap hari hasil yang Anda dapat hanya pas-pasan saja ya. Sekedar untuk hidup sehari-hari. Hingga satu waktu usaha Anda benar-benar sepi. Herannya tidak ada barang yang laku sama sekali. Ya, waktu itu pasti kita alami kan. Lalu yang terjadi apa? Tiba-tiba seorang datang dan memberi satu nasihat. Nasihatnya apa? Sederhana. Ya, meski terdengar konyol, ya enggak? Konyol itu karena nyaris putus asa, maka Anda ikuti saja nasihat itu. Lalu terjadilah keajaiban. Tiba-tiba order berdatangan, tidak pernah berhenti. Bahkan ini rekor order terbesar yang pernah Anda alami sampai saat ini. Yang terjadi adalah Anda mengalami keuntungan yang besar. Jika dihitung kini Anda cukup modal untuk melunasi semua hutang-hutang, mengembangkan usaha, membeli hal-hal yang Anda butuhkan dan yang Anda inginkan untuk menunjang bisnis Anda dan seterusnya ya. Mungkin itulah yang dipikirkan kebanyakan saat mengalami hal yang serupa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi lihat yang terjadi pada Simon Petrus. Ia baru mengalami mujizat dari bayangan pulang melaut dengan tangan kosong. Tiba-tiba berubah menjadi pulang dengan tangkapan ikan yang sangat banyak. Banyak orang mungkin akan lebih memikirkan bagaimana menjual ikan-ikan itu ya. Ikan yang banyak. Perahu itu penuh. Seberapa banyak keuntungan yang akan ia dapatkan dan seterusnya. Namun Petrus, ingat ya, Petrus mengingat sosok yang menyuruhnya melakukan hal yang sebelumnya terdengar konyol. Konyol nggak itu? Menangkap ikan di siang hari. Orang bodoh pun tahu. Simon Petrus itu orang yang pengalaman nelayan tuh bukan 1 hari 2 hari, bukan 10 bulan 2 bulan, bertahun-tahun dia lahir sebagai nelayan, anak nelayan. Petrus itu melihat momen itu sebagai tanda keilahian Yesus dan betapa berdosa dirinya. Konyol nggak itu? Menangkap ikan di siang hari, nggak masuk akal. Tapi Petrus melihat momen itu sebagai tanda Yesus itu ilahi. Dan Petrus itu melihat bahwa dirinya sangat berdosa. Mari kita lihat diri kita ketika diberkati atau mendapatkan kesuksesan. Banyak orang justru bersikap sebaliknya. Bukannya merasa tidak layak, mereka justru menepuk dada. Bukannya merasa berdosa, justru merasa aku diberkati pasti karena aku rajin berdoa, ya, rajin ibadah, ya, rajin sharing firman dan sebagainya dan seterusnya. Bukannya ingat
kepada Sang Pemberi berkat. Ya, banyak orang yang justru sibuk, ya, sibuk untuk apa? Sibuk dengan berkat itu, memikirkan bagaimana menggunakan berkat itu untuk kepentingannya sendiri. Adakah yang seperti Petrus? Di mana ketika ia mendapat banyak berkat, ia justru meninggalkan semua yang ia punya dan mengikut dia. Sesungguhnya sikap hati yang seperti itulah yang Tuhan cari. Sikap hati yang seperti itu jugalah yang akan membawa kita menikmati berkat sejati yang kekal. Ya, perhatikan saya ke depan. Dengar baik-baik ya. Perhatikan. That's why it is important that we look for the source of blessing and not just look for his blessing. Itulah pentingnya kita harus mencari sang sumber berkat dan bukan sekedar mencari berkat-berkatnya. Dan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi untuk Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.